Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, how are you today? Okay. Now we are going to talk about the fill out the form atau formulir isian dalam bahasa Inggris. Okay. Before I explain about the material, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Okay, now we start to explain about the form. Okay. Materi ini materi chapter 1 dalam bahasa Inggris peminatan kelas 10 tingkat SMA, di mana di bab pertama ini yaitu tentang materi isian formulir isian dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat judulnya, would you fill out this form please? Nah, kita lihat apa saja kira-kira indikator dari materi ini. Indikator dari materi ini atau tujuan pembelajaran ini yaitu after you learn this chapter, you will able to kamu akan bisa atau memiliki kemampuan first distinguish various kind of form, and then the second mention part of form in general, menyebutkan bagian-bagian formulir. Tadi yang pertama itu jenis-jenis formulirnya. Kemudian identify their function, mengidentifikasi fungsi dari formulir-formulir tadi. Selanjutnya fill in various kind of forms. Jadi fill in, mengisi berbagai jenis formulir. Dan yang terakhir, kamu bisa complete form based on context, mengisi formulir berdasarkan konteksnya, ya. Itu indikatornya dari pembahasan kita kali ini. Semoga sampai selesai, setelah selesai kalian bisa mengisi formulir dalam bahasa Inggris. Oke, kita lihat apa itu definisi dari formulir, ya. Definisi formulir. Oke, kita lihat definisi formulir. A form is a document. Jadi formulir adalah sebuah dokumen printed or electronic. Bisa bentuknya kertas, print, atau bentuknya elektronik. With blank spaces in which we can fill in information. Dengan kolom-kolom yang kosong yang akan kita isi dengan informasi itu. Jadi itu formulir, ya. Oke, next. Jenis-jenis formulir. Yang pertama yang akan kita bahas, mungkin tidak, formulir ini banyak sekali jenisnya, tapi kita hanya akan beberapa saja yang akan kita bahas atau kita pelajari di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu purchase form, yaitu formulir pembayaran. Yang kedua enrollment form. Nah, kita lihat, ya. Ada purchase form, pembayaran, ada enrollment form. Okay, maybe you still remember when you enter the school kemarin itu, ketika kamu masuk sekolah itu kan harus mengisi formulir, gitu ya, formulir pendaftaran, ya, itu enrollment itu, ya. Jadi formulir pendaftaran. Yang kedua withdrawal slip atau slip penarikan. Biasanya ini kalau kita punya tabungan, begitu, ya. Deposit slip, slip tabungan. Reservation form itu formulir reservasi itu kalau kita ke hotel atau mau booking restoran, tempat makan, tempat pertemuan, begitu, ya. Itu namanya harus mengisi formulir reservasi. Kita mau booking tempat misalkan, ya, booking tempat itu namanya mengisi formulir reservasi. Ini ya. Nah, reservation form. Kita lihat pengertian dari setiap ini dan bentuknya. Nah, ini yang pertama ada deposit slip.
To save some money into a bank account. Untuk menyimpan uang di dalam rekening sebuah bank. Otomatis kita harus punya rekening dulu. Misalkan kita mungkin sering ke bank, sebelum kita mau menabung itu harus mengisi slipnya dulu kan. Nah, kalau mau menabung berbeda dengan penarikan biasanya ya. Slip penarikan, slip tabungan biasanya berbeda. Nah, ini kita lihat elemen apa saja atau bagian apa saja yang sering muncul di dalam formulir deposit ini, deposito ya, formulir tabungan. Yang pertama yang harus kita isi biasanya di situ ada date, ada tanggal, kapan kita isinya ya, ada date-nya, tanggalnya. Oke. Setelah date ada akun number, sudah pasti. Setiap nasabah kan punya nomor rekening ya, nomor akun number itu nomor rekening. Nah, diingat akun number rekening. Kemudian name of akun holder name of akun holder ini ya. Jadi nama si pemilik akun, kalau kita yang memiliki nomor rekeningnya berarti nama kita. Ini name of akun holder, nama kita ya. Account type, ini jenis akunnya. Biasanya di dalam bank tabungan itu kan ada berbagai jenis tabungan ya. Nah, ada amount of money, itu jumlah uang yang akan ditabungkan. Amount, jumlah uang yang akan ditabungkan. Depositor signature, itu tanda tangan si penabung. Dan ada juga teller signature, yaitu tanda tangan kasir. Teller itu kasir ya, tanda tangan kasirnya. Coba kita perbesar depositnya, ada last name, first name, middle name. Sometimes somebody has three types of name. Misalkan last name itu kan nama akhir atau nama keluarga biasanya ya. First name nama awal kita, middle name nama tengah. Ini bentuknya berbeda-beda biasanya tiap bank. Ini salah satu contohnya aja, dia meminta semua nama yang jelas di sini ya. Oke, misalkan Quinsa Aurora Japira, berarti last name-nya Zafira, first name-nya Quinsa, middle name-nya itu ya Aurora begitu. Jadi ada 3 ya. Oke, itu tadi dari last name, first name, middle name. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Oke, jenis yang kedua, ini ada iklannya nih ya. Yang kedua, the second kind of form is reservation form atau formulir reservasi. Formulir reservasi itu tujuannya to reserve or to book a place for an event. Bisa kita mau mengadakan acara sewa gedung, berarti kita harus booking dulu ya. Atau misalkan kita mau mengadakan acara seminar di sebuah gedung, atau kita menginap di hotel, di penginapan, harus reserve dulu di awal begitu ya. Nah, itu kita harus ngisi formulir. Nah, elemen apa saja biasanya di formulir reservasi ini? Elemennya yang pertama otomatis harus ada namanya, name ya, ada name. Nah, ini name, nama kita ya. Next, kita harus juga mencantumkan alamat, address. Jadi kalau kita misalkan ini checking kita reservasi di sebuah hotel nih ya, ada type of room, jenis ruangan apa. Misalkan kalau hotel itu apakah dia single, double bed begitu ya, atau tipe yang apa ruangannya, kan beda-beda begitu ya. Nah, kemudian ada date of arrive,
mau kapan kita check innya kapan, hari apa, ada time, ada date gitu ya, tanggal berapa, kemudian jam berapa gitu ya check innya, kemudian berapa lama itu berarti check outnya kapan, jadi perginya kapan begitu, itu ada biasanya. Berarti kita harus mengisi dengan, kalau date itu dengan tanggal ya. Nah, I will explain to you about the how to write date in English. Jadi kadang-kadang kita ada tulisan seperti ini, D M M kemudian Y ya. Nah, D itu is mean date. Date-nya kalau D itu berarti kalau tanggal 1 misalkan dua huruf berarti ya, dua angka date. Nah, MM itu it's mean month, bulan. Misalkan bulannya harus, kalau 8 pakai 0 dulu ya, 08. Years, Y-nya years. Jadi date, month, years. Nah, like that. Oke. Nah, itu maksudnya kalau kamu menemukan kita menemukan ada tulisan in English like that, itu maksudnya kita mengisinya itu dari tanggal dulu, month dulu, kemudian years, tahun ya. Okay, next. Yang ketiga, purchase order, to purchase some goods. Ini untuk membeli, formulir untuk membeli atau nota ini ya, bisa juga nota pembeliannya, atau kita mau order barang, order ya, pemesanan ya, pemesan pembayaran. Kita lihat elemen apa saja biasanya yang ada di formulir pemesanan ini atau formulir pembelian ini. Ada order number, jadi nomor pemesanannya berapa begitu ya. Biasanya ini sudah lewat tokonya dikasih ya. Items itu jenisnya, jenis barangnya. Itemsnya apa saja, misalkan kita belinya buku, kemudian pensil, berarti itemsnya itu books, pensil, like that ya. Oke, quantity is mean jumlah barangnya, berapa banyaknya, itu kuantitinya ya. Quantity itu seberapa banyak begitu jumlah barangnya itu. Next, price harga. Price itu harga ya. Oke, total price berarti total keseluruhan harga, and then delivery itu pengantarannya pakai apa. Nah, sekarang itu kan sudah lewat online, kalau kita pesan barang itu ada kurirnya, itu menggunakan jasa pengiriman apa, misalkan delivery ordernya itu menggunakan mohon maaf menyebutkan bukan iklan ya, menyebutkan merek itu, misalkan JNT, JNE dan sebagainya. Kemudian date-nya, tanggal berapa begitu ya, tanggal itu. Oke, next. Withdrawal slip atau slip penarikan uang. Ini to withdraw some money from the bank account, untuk menarik sejumlah uang dari akun bank. Kita lihat di sini ada Metro Saving Bank, itu nama banknya. Withdrawal, penarikan. Date-nya, look at date, ada 12/3/2000 ya. Nah, date-nya lihat, berarti date, month, years. Nah, tanggal 12 bulan 3 tahun 2000. Nah, akun number, ada akun number. Lihat, berarti nomor rekening. Oke, sorry. Ini ada iklan dulu. Akun number. Nah, and then name of akun holder. Pemilik akunnya siapa? Denias Haryanto. Oke, ini yang mau ngambil uangnya Denias Haryanto gitu ya. Number. Akun type-nya ini belum di checklist, apakah tabungan, checking account. Berarti kalau dia dari tabungan, kita checklist yang saving begitu ya. Oke. Look at amount. Amount itu jumlah penarikannya. Oke. 500,000.
Oke, 500.000 rupiah amount. In words, it mean kita harus menulis lagi di dalam bentuk huruf. Kalau tadi amount itu angka, yang ini dalam bentuk huruf. In words, 500,000 rupiah. Ditulis ya, menggunakan huruf Latin begitu. Nah ini yang salah, I'm sorry. Ini telesinetronnya bukan Denias H, harusnya dia sebagai depositor penabung tanda tangannya di sini ya, di sini misalkan. Ini kan tellernya. Oke, I'm sorry, nanti kita. Jadi yang elemen yang ada biasanya kalau di slip tabungan ada date, tanggal, akun number, berarti akun number itu nomor rekening, akun holder nama si pemilik rekening, kemudian saving itu artinya tabungan, amount jumlah ya, amount jumlah, saving tabungan jumlah, in words. Nah, kita harus menulis lagi dalam bentuk huruf di sini, in words itu ya. Kemudian teller itu kasir atau teller, and then signature. Signature tanda tangan artinya ya. Oke, next. Tanda tangannya. Oke. Selanjutnya ada enrollment form. Formulir pendaftaran. Oke. Pengertian definisinya. To make someone become an official member of a course, college, or a group. Jadi anggota, kalau kemarin kalian misalkan mengisi formulir masuk SMA ini, berarti itu menjadi anggota SMA, siswa SMA begitu ya. Nah itu namanya enrollment form. I give example is from video that I shared to you in the last time. Kemarin Bapak kirim video ke kalian yang mengisi bentuknya ya. Nah, mengisi formulir ini formulirnya. Nah, Ascot Child Care Center enrollmentnya. Nah, kita lihat di sini ada ya. Ada apa saja elemennya? Nah, kita lihat elemennya. Oke, yang pertama full name of the participant. Jadi nama lengkap. Full name itu nama lengkap ya. Full name of participant, nama lengkapnya. Nama lengkap kalian, biasanya ada nama ya. Setelah itu ada tempat tanggal lahir. Place date of the birth. Ada, the birth. Oke. Tempat tanggal lahir. Berarti bahasa Inggrisnya place and date of birth. Next ada address. Apa address? Alamat addressnya. Kemudian phone number, school grade. Alamat sekolah ya. School grade berapa itu. Oke, next. Itu jenis-jenis contoh dari formulir yang kali ini saya jelaskan. Kita lihat dari itu semua ternyata untuk mengisi formulir ada karakteristiknya. Karakteristik dari formulir itu sendiri, yang pertama less to write. Jadi simple ya, simple atau sederhana, less to write. People only write what is instructed in the space provided. Generally space is limited, karena formulir itu kan kolom-kolomnya terbatas, jadi mengisi dengan apa yang diperintahkan saja gitu ya. Jadi sangat sederhana atau singkat, harus sesingkat mungkin formulir itu. Yang kedua, clear instruction about information to be supplied. Jadi instruksinya harus jelas tentang informasi itu. Jadi kalau misalkan tempat tanggal apa, berarti harus ada jelas tempat tanggal lahir gitu ya. Tanggal, date-nya, tanggal apa misalkan harus jelas juga. Uniformity for a special purpose, each person will fill in a similar form. Nah, jadi untuk tujuan yang khusus setiap orang itu akan mengisi formulir yang sama ya.
Jadi hampir sama begitu kalau formulir ketika satu orang dengan yang lainnya pasti sama kalau di suatu kantor misalkan. Information can be re-examined later. Usually we can find a space for one signature in a form. It is important to evaluate the accuracy of the information provided. Jadi kadang-kadang kita menemukan bentuk tanda tangan sebagai keakuratan dari informasi yang kita berikan. Artinya dengan kita memberikan signature itu kita menyatakan bahwa informasi yang kita berikan itu sudah benar, biasanya seperti itu. Terakhir, simpler task form enable people to collect and distribute data easily. Jadi sederhana bentuknya, kemudian formulir itu memudahkan orang untuk mengkolektif dan mendistribusikan data secara mudah. Jadi itu salah satu tujuan formulir itu tadi untuk mengumpulkan data atau informasi secara mudah dan sederhana. Jadi formulir itu untuk memudahkan begitu ya, memudahkan informasi. Okay. Next, okay, it is enough. I think it's the end of time and explain about the form. I hope you understand it and you got it, the point. Thank you so much. Don't forget to like, share and comment, and of course subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.